Pada hari ini saya akan membawakan topik bersama dengan dokter kami dengan judul Kenali Nyeri Haid, Normal dan Tidak Normal. Jadi menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Saat menstruasi, wanita akan mengalami perdarahan dari vagina selama 2 hari sampai 1 minggu dengan volume darah rata-rata 30 sampai 70 ml. Siklus menstruasi ini yang biasanya terjadi itu kalau yang berlebihan atau yang dengan tidak biasa, itu biasanya bisa menjadi salah satu tanda ada masalah di kesehatan. Dengan gejala juga itu bisa berbeda-beda di setiap kelainannya. Jadi, telah hadir bersama kita Dr. Daud Kristianto, SPOG, dokter spesialis obstetrik dan ginekologi Mayapada Hospital Bogor, PMC. Halo dokter, selamat sore. Halo, selamat kabar, sore, dok? Maya friend. Baik, Oke, baik. Dok. Nanti hari ini kita talk show-nya, jadi kita ngomongnya santai aja ya, Dok ya. Jalan, nggak usah tegang-tegang. Oke, Dok. Siap, Dok. Oke, untuk Maya friends kalian, nanti akan ada 5 orang pemenang dari setiap pertanyaan terbaik, yaitu berupa saldo GoPay senilai 1 juta untuk masing-masing Rp200.000 per orangnya. Dan ini nanti akan diambil pertanyaan terbaiknya dari IG Feed dan IG Live. Dan jangan lupa untuk Maya Friends semuanya untuk follow akun kita di Mayapada Hospital untuk tahu nanti siapa pemenangnya karena akan diumumkan di IG story kita. Oke. Dokter Daud. Kalau saya nggak boleh ikut ya? Jangan dok, nanti dokter yang menang. dokter yang ngisi, dokter yang jawab dong dok. Nah itu dia masalahnya. Oke dokter Daud, jadi kita mulai dari pertanyaan yang basicnya dulu ya dok ya. Boleh. Pengertian menstruasi itu sebenarnya apa sih dok? Ya menstruasi ya. Kalau bicara masalah menstruasi itu kan berarti memang sesuatu siklus normal dari seorang wanita itu akan ada menstruasi, di mana dia terjadi kalau misalnya biasanya sudah akil balik atau misalnya sudah usianya biasanya yang normalnya di atas 12 tahun ya. Di atas 12 tahun wanita itu akan mengalami menstruasi. Kenapa sih menstruasi, Dok? Ya karena ada perkembangan sel telur di sana yang menjadi besar kemudian pecah. Kemudian dengan seiring membesarnya sel telur tersebut, penebalan dinding rahim itu juga akan menebal. Yang tadinya tipis, kecil, tidak pernah terjadi menstruasi sebelumnya. Kenapa gede tiba-tiba pubertas kemudian menstruasi? Nah, karena itu telurnya baru berkembang saat ibu sudah masuk usia remaja biasanya. Nah, kalau telurnya berkembang, dinding rahimnya menebal. Kalau dinding rahimnya menebal, dia siap untuk dibuahi. Nah kalau misalnya tidak terjadi pembuahan, tidak terjadi kehamilan, nah di situ akan terjadi menstruasi, di mana keluarnya sel telur itu dengan dinding rahim yang tiap bulan menebal dan menipis ini akan keluar lewat vagina. Itu yang namanya menstruasi. Oke dok, berarti kan biasanya kalau orang kan taunya mau menstruasi aja, padahal kan ada fase-fasenya ya dok ya. Betul. Sebelum menstruasi itu dok, kalau boleh tahu fase-fasenya apa aja sih dok? Ya pertama itu yang seperti tadi saya sebutkan, dari sebelum mens, mau menstruasi itu ada fase pemilihan telur. Ya, telur itu ada, indung telur itu ada di kanan dan di kiri. Nah di indung telur ini terjadi fase pemilihan telur. Nah setelah nanti salah satu telur itu dipilih, kemudian telur itu membesarnya namanya fase folikuler. Ya. Nah, kemudian nanti ada setelah fase folikuler ini terjadi, nanti ada fase proliferatif di mana fase folikuler ini biasanya setelah terjadi pemilihan telur, fase telurnya yang nanti sudah terpilih ini nanti sudah menghasilkan hormon estrogen progesteron. Pertama estrogen dulu, ya. Nah, ini akan dengan menebalnya dengan pembentukan keluarnya estrogen ini, penebalan dinding rahim ini akan mulai terjadi estrogennya. Nah, nanti baru setelah
hampir menjelang pertengahan, ini baru progesteron akan keluar dan akan terjadi apa yang namanya ovulasi. Ini fase ovulasi namanya. Nah, kalau sudah terjadi fase ovulasi, itu untuk mempertahankan fase ovulasi itu ada fase luteal, di mana cangkang telur yang tadinya berisi telur yang sudah keluar tadi, sudah pecah pada saat ovulasi tadi, akan memproduksi hormon progesteron untuk mempertahankan telur untuk beberapa hari ke depan. Bila terjadi kehamilan. Nah, kalau tidak terjadi kehamilan, ya si corpus luteum atau cangkang telurnya ini akan luruh. Dan dia akan, kalau dia luruh, progesteron itu tidak terbentuk kembali, ya dia akan, dinding rahimnya akan keluar. Gitu. Itulah yang disebutkan fase-fase dari menstruasi. Oke, tadi udah terjawab juga ya dok ya, kalau siklus menstruasi pertama itu tuh di usia 12 tahun ya dok, rata-rata ya dok ya? Rata-rata. Tapi ada yang namanya early menarche atau menarche awal itu, ada yang sampai usianya baru 9 tahun pun ada yang sudah menarche. Oh gitu ya, dok ya. Biasanya apa dok yang menyebabkan bisa early itu dok? Nah, early menarche biasanya disebabkan pertama faktor genetik, kedua oleh pola hidup orang tersebut. Misalnya expose terhadap estrogennya tinggi, kemudian lingkungannya yang menyebabkan dia begitu. Tapi mostly itu adalah karena genetik. Biasanya kalau mamahnya early menarche, anaknya pun akan early menarche. Biasanya begitu. Oh, iya, jadi dan genetik ya dok ya? Betul. Dan ada juga yang lambat gitu. Lambat itu biasanya sampai ada yang masih umur 15-16 tahun, kadang masih belum dapat mens, belum dapat haid. Gitu. Nah, iya. Tapi yang seperti ini biasanya sudah datang konsultasi, dok, anak saya kok belum dapat haid ya, padahal udah umur 16 tahun gitu. Nah, ini perlu kita melakukan pemeriksaan, apakah semua organnya terbentuk dengan baik, apakah gangguan fungsi hormon saja, dan lain sebagainya. Penyebabnya macam-macam. Bisa juga karena belum matangnya hubungan antara otak, ovarium, dan rahim itu sendiri, sehingga menstruasinya tertunda biasanya. Oke dok. Nah terus biasanya kan kalau orang mau menstruasi itu kan ada gejala-gejala ya dok ya. Jadi ada tanda-tanda nih. Nah kalau tanda-tandanya itu gejala-gejalanya apa aja ya dok? Gejala-gejala pertamanya itu ada yang tidak bergejala sama sekali, Dokter Maria. Jadi menstruasi itu ada yang bergejala dan ada yang tidak bergejala. Yang bergejala itu paling bergejala yang biasa ya. Ini kita ngomong normalnya dulu ya. Iya, yang normalnya. Kalau kita ngomong normalnya dulu, berarti harusnya dia kalau nyeri bisa dialami beberapa hari sebelum menstruasi atau menjelang mens. Ya. Penyebabnya apa ya? Jadi mulai luruhnya dari corpus luteum itu sehingga akan keluarnya darah haid itu beberapa hari sebelumnya, biasanya 2-3 hari sebelumnya itu sudah mulai nyerinya, tapi nggak nyeri yang sampai nggak bisa keluar kamar, nggak bisa bangun tidur gitu, nggak mungkin seperti itu. Yang nyerinya ya agak, rasanya kok berat ya bagian bawah, rasa pengen haid. Pastilah Dokter Maria juga pasti ngerasain seperti itu, ya kan? Nah kalau yang itu tuh masih normal aja gitu. Oh gitu ya dok ya. Terus sekarang kalau misalnya ada nyeri kan berarti ada kelainan-kelainan nih dok saat menstruasi nih. Nah kita mulai masuk nih, kita mulai bahas kelainan. Kelainannya apa aja sih dok biasanya? Banyak ya, kelainannya itu banyak ya. Jadi mulai dari pertama kalau misalnya dia haid pertama nyeri. Terus kemudian bertambah nyeri, bisa bertambah nyeri lagi. Nah sampai enggak tahan sakitnya, itu prosesnya tidak lama. Jadi prosesnya tidak dalam hitungan tahun ya. Jadi beberapa bulan saja dia sudah dari nyeri biasa sampai nyeri yang tidak tertahankan. Biasanya karena kelainan daripada organ reproduksinya. Contohnya pada yang serviknya menutup atau mulut rahimnya menutup. Tahu serviks kan? Nah kalau nggak tahu serviks, tahu almarhum Juppe. Ya. Nah, almarhum Juppe itu kan kena kanker mulut rahim atau kanker serviks. Nah, itulah dia. Ya, almarhum Juppe itu serviks itu ya. Serviks adalah mulut rahim.
Nah, kalau mulut rahimnya ini dalam keadaan sangat menutup erat, itu darah haidnya tidak bisa keluar, Dok Mas. Jadi sehingga makin lama otomatis rahimnya pun akan membesar. Nah, ini nyeri banget. Atau bisa juga kalau misalnya mulut rahimnya bagus-bagus aja, ada juga yang kalau wanita pasti tahu selaput darah. Iya. Nah, selaput darah ini orang berbeda-beda. Ada yang bolongnya kecil, ada yang bolongnya tipis sekali, ada yang bolongnya gede sehingga yang menempel di dinding vagina itu tipis. Ada juga yang full menutupi dinding vagina semuanya. Nah, sehingga kalau misalnya dia tertutup semuanya sama kejadiannya. Darahnya tidak bisa keluar, Dokter Maria. Sehingga ini akan menyebabkan nyeri yang hebat. Biasanya ketahuan pada anak-anak usia awal. Itu. Nah, oke, itu yang awal ya. Kalau penyebabnya awal. Nah, kalau misalnya penyebabnya progresifnya tapi berlangsung lama, tahunan. Tahunannya itu gimana, Dok? Jadi yang tahun pertama ya sakit lah, rasa berat-berat aja gitu. Tahun kedua rasa nyeri ya, tapi masih tertahankan. Gitu. Kemudian tahun berikutnya, udah nyeri banget nih. Gimana ya? Udah mulai bertanya-tanya. Kemudian tahun berikutnya, udah nyeri hebat sekali. Saya harus minum obat, Dok. Kalau enggak kuat. Ya, kemudian berikutnya lagi, ini sudah nyerinya nyeri banget, sudah tahan sampai pingsan. Kadang-kadang datang ke kita sudah dalam keadaan pingsan. Nah, kalau yang seperti ini progresif, biasanya ada kelainan-kelainan yang biasa sifatnya biasanya disebabkan oleh endometriosis atau adanya tumor adenomiosis. Oh gitu. Kalau endometriosis itu sendiri berarti dinding rahim yang timbul di luar rahimnya. Di luar dinding rahim tempat dia di mana biasanya tumbuh. Itu kalau yang namanya endometriosis. Nah, kalau namanya adenomiosis itu seperti tadi dinding rahim tadi itu tumbuhnya di dalam otot rahim. Jadi bayangkan kalau Dokter Maria, ototnya itu berdarah setiap bulan. Kira-kira sakit nggak, Dok? Sakit, Dok. Nah, sakit. Dan kalau misalnya endometriosis, penyebab sakitnya karena dia tidak pada tempatnya. Jadi misalnya misalnya indung telurnya kan harusnya tadi tidak ada dinding rahim, dia harusnya ada telur aja, ya. Ini ada dinding rahim yang menyelimuti dia, sehingga pada saat haid terjadi juga pendarahan pada indung telur. Nah, ini yang lama-lama akan menjadi kista yang namanya endometriosis, kista endometriosis. Makin lama bisa makin membesar. Nah, ini yang menyebabkan nyeri sekali, Dok. Gitu. Oke. Nah, biasanya nih, Dok, kalau misalnya ada orang nyeri haid aja ya, kita nggak usah bilang yang sangat sampai bisa pingsan lah, Dok ya. Kalau gitu kan sudah harus penanganan. Kalau misalnya di rumah, Dok, kalau ada penanganan awalnya itu biasanya seperti apa, Dok? Penanganan awal ya seperti tadi yang saya udah jelaskan. Kalau misalnya ibu cuman baru merasakan atau experience yang light aja tanpa harus menggunakan obat, masih bisa ditoleransi nyerinya. Nyeri itu kan kalau kita ya, Dok, kalau kita di rumah sakit kan dibagi itu. Skala nyeri, ada namanya skala nyeri. Nyerinya mulai dari 0 sampai 10. Kalau 0 tuh masih gini wajahnya. Gambarnya tuh masih gini. Tapi kalau 10 tuh, Dok, gitu. Ya. Dok. Nah, itu kalau misalnya masih 1, 2, 3 itu kalau ibu masih bisa tahan, itu namanya 1, 2, 3 itu biasanya dan tidak bertambah parah, nggak usah dipakein obat. Kalau misalnya ada waktu, cobalah sekali-kali kontrol. Gitu. Nah, kalau misalnya yang sudah, waduh sakit nih kalau nggak pakai obat nggak bisa nih rasanya, berarti kan sudah sekitar derajatnya 5,4, 5,6 malah gitu ya kira-kira ya. Itu harus minum obat. Ya udah minumin obat. Coba obat-obat warung dulu. Tapi ingat, konsumsi obat-obat warung ini juga harus hati-hati. Yang harus yang terdaftar di BPOM lah supaya aman, safety dan efikasinya. Dokter Maria, kalau kemarin sebelum Dokter Maria divaksin, pasti Dokter Maria pengen tahu dong vaksinnya aman apa enggak. Betul, Dok. Nah, itu kan sudah melewati BPOM, Dok. Betul, Dok. Nah, Badan
produk dan obat-obatan itu ya. Yeah. Nah, Badan POM. Nah, sama dengan begitu. Berarti kalau misalnya kita mau beli obat, ya pastikan dia sudah terdaftar di BPOM, ya. Dan cari tahu dulu. Biasanya obat-obat nyeri tersebut biasanya efeknya tuh ke lambung, Dok. Jadi kalau orang-orang dengan orang-orang dengan udah suka sakit perut sebelum konsumsi obatnya harus hati-hati. Sebaiknya dengan petunjuk dokter. Oke. Dan kalau misalnya sakitnya udah kayak gitu ya ketemulah dokter dulu nanti obat apa yang dikasih sama dokter itu, ya itu dilanjutkan sendiri boleh gitu. Oke, jadi harus hati-hati juga ya dok milih obat-obat warung ya dok ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan yang sudah memang sudah ada BP POM-nya, sudah diizinkan bukan list obat keras ya dok ya, yang jelas ya dok ya. Betul. Oke, nah terus dok kalau misalnya biasanya kan tadi dokter bilang memang sudah harus ke dokter, tapi atas indikasi yang seperti apa yang benar-benar bikin orang itu udah nggak bisa ditahan-tahan lagi, harus segera ke dokter. Itu tuh harus yang seperti apa dok? Ya itu tadi Dok Maria, kembali lagi kalau misalnya dia sudah mencoba untuk setidaknya meminum obat sendiri seperti paracetamol, ya, asamefenamat, itu kan yang dijual bebas ya. Kalau itu sudah dicoba tapi tetap tidak membaik, sebaiknya memang kontrol. Apalagi kalau sakitnya bertambah parah, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun bertambah parah, jangan ditahan-tahan. Nanti banyak nih yang Dokter Maria yang begini, yang ditahan-tahan lama gitu. Begitu datang ke saya, pertama lambungnya udah kena. Keduanya pas saya USG benerlah ada satu, kalau nggak kista endometriosis ya ada namanya adenomiosis. Nah pada saat ditemukan ini dalam keadaan sudah sangat besar, gitu dong. Susah untuk ditangani begitu. Karena pengobatannya ini juga kalau sudah namanya endometriosis dan adenomiosis misalnya saya kasih Dokter Maria sendiri satu, ya ini khusus untuk Dokter Maria gitu. Untuk orang lain, wanita lain dengan keluhan mirip-mirip bisa jadi obat pil KB-nya ini berbeda. Iya, betul. Karena kandungannya berbeda. Jadi pil KB itu personalized. Jadi harus hati-hati penggunaannya juga gitu. Jadi nggak bisa karena sama-sama adenomiosis terus sama-sama dapat obat yang sama, itu semua harus atas indikasi dokter ya dok ya? Bisa juga, obatnya bisa sama, tapi sebaiknya konsultasi karena kan adenomiosis yang bagaimana dan treatmentnya akan beda-beda. Kalau contohnya Dokter Maria ini kan masih ya istilahnya masih muda, masih pengen punya anak, itu akan treatmentnya akan berbeda dengan kalau dia sudah 50 tahun, dok saya anak sudah 4, nah itu kan akan berbeda treatmentnya gitu. Oleh karena itu ya kalau memang tadi yang Dokter Maria bilang udah sakitnya kayak gimana sih dok yang udah harus ketemu dokter, yaitu yang sakitnya akan lama semakin progresif sifatnya. Atau Anda baru mendapatkan pertama kali sakit yang sudah tidak tertahankan. Ini juga bisa. Biasanya karena penyebabnya infeksi. Oh gitu dok. Nah itu penyebabnya lain lagi. Itu infeksi biasanya. Jadi biasanya ini di late stage. Biasanya di mana dia sudah pernah berhubungan. Oh gitu dok. Ini tiba-tiba sakit. Biasanya nggak pernah sakit, tiba-tiba sakit dok. Ini apa penyebabnya? Nah, biasanya itu, dok. Oke. Nah, terus dok, ini kan tadi ada pengobatannya secara terapi. Kalau misalnya, apakah nyeri head yang sangat hebat juga, itu bisa ada tindakan secara operasinya nggak, dok? Ada tentunya ya, Dokter Maria. Bahkan diagnostik pastinya juga bisa kita lakukan lewat operasi. Ya, kebetulan kita di grup Mayapada ini cukup beruntung, kita mempunyai alat yang cukup baik dari segi alat USG-nya bagus, kemudian kalau dari USG masih lolos, biasa kita lakukan diagnostik laparoskopi, dok. Jadi dimasukkan, jadi pakai alat gitu aja diintip, bener nggak di dalamnya ini ada sesuatunya nggak? Nah kalau misalnya ada, bisa langsung diterapi atau bagaimana nanti keputusan keluarganya kan gitu. Jadi tindakannya kalau dari awal itu nanti orang nggak tahu laparoskopi itu minim ini ya dok, tindakan dengan minimal invasif dia.
Jadi nyerinya tuh tidak separah kalau misalnya harus operasi ya dok ya? Enggak, jadi dia besoknya aja langsung pulang bisa itu. Tergantung kondisi ya, tergantung kondisi dan operasinya bagaimana. Ya, jadi hari ini operasi gitu misalnya ya, hari ini operasi, selesai operasi, besok boleh pulang gitu. Kadang-kadang bisa seperti itu kalau tidak ada masalah sih. Karena dia cuma masuk jadi tangan saya tuh nggak masuk ke dalam, cuman pakai kamera dilihat, terus dibantu alat lain lagi 2. Jadi lubangnya juga cuma di udel sama di perut bawah kanan kiri itu nggak kelihatan dan lama. Biasanya kalau lubang kecil-kecil begitu, apalagi di udel, itu biasanya nggak nampak sama sekali bekasnya. Berarti untuk Mayapade Hospital Bogor, untuk seluruh dokter obgynnya dan dokter Daud ya yang spesialnya ini sudah sangat-sangat bisa ya dok ya untuk melakukan tindakan dari USG-nya dan laparoskopinya ya dok ya? Ya bisa. Dok. Kami semua memang memang standar dari dokter kandungan biasa USG sudah pasti ya. Kalau USG sudah pasti, tapi kalau laparoskopi itu yang biasanya yang sudah sekarang ini sudah standarisasi laparoskopi semua karena memang arahnya ke situ. Oke, berarti laparoskopi bukan hal yang menakutkan ya dok ya? Jadi kalau misalnya orang dari menstruasi nanti takutnya dikit-dikit dioperasi ternyata yang mikirnya kan operasi udah belah-belah perut gitu dok ya, ternyata enggak ya dok ya? Enggak juga, cuma ada beberapa tindakan mungkin yang harus dilakukan dengan pembedahan pembukaannya. Nanti kalau itu misalnya ada kontraindikasi dilakukan laparoskopi ya baru kita lakukan open laparotomi. Oke, itu pada kasus-kasus tertentu biasanya. Oke dok, nih kita saya sudah ngecek sih udah ada pertanyaan, tapi mending saya lanjutin dulu pertanyaan dari saya ya. Ayo, boleh. Jadi sebentar deh, kalau enggak kita lihat aja deh pertanyaan yang udah ada nih dok, udah ada nih dari. Ya boleh. Fenty Cahya. Oke. Halo dokter, apakah ada hubungannya jika nyeri berlebihan waktu haid, maka akan sulit punya anak? Nah nih banyak dok yang nanya nih dok, yang kayak gini nih dok. Gimana nih dok? Iya, itu berhubungan kembali dengan apa yang tadi kita sudah bicarakan dokter Maria ya. Iya. Jadi penyebabnya kemungkinan besar kalau misalnya nyeri haid yang hebat itu adalah adenomiosis atau endometriosis. Nah, kita ketahui sendiri endometriosis ini sifatnya bersifat inflamasi atau kalau misalnya ada pendarahan berarti ada pendarahan. Ada pendarahan berarti menyebabkan reaksi radang. Reaksi radang ini sendiri oleh kami dokter kandungan itu dipakai untuk kontrasepsi. Jadi contohnya apa nih dok? Contohnya adalah IUD. IUD adalah intrauterine device. Atau kalau Indonesia sering taunya banyaknya spiral. Atau alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim. Dia itu prinsip kerjanya adalah menggunakan inflamasi atau reaksi radang. Nah, karena terjadi inflamasi dan reaksi radang tidak terjadi kehamilan. Itu yang diharapkan. Nah, ini kalau adenomiosis sendiri dan endometriosis itu memang seringnya menyebabkan orang-orang sulit punya keturunan atau susah punya keturunan. Itu yang pertama. Nah, kedua, biasanya kalau ada adenomiosis atau endometriosis ini biasanya terjadi perlengketan yang hebat dari organ-organ reproduksinya, dokter. Contohnya, biasa yang paling sering adalah kan bayangkan rahim itu saya ya, rahim itu saya. Ini saya ada tangan. Nah, tangan ini saluran tuba. Nah, ujungnya ini ada jari-jarinya untuk mengambil di sel telur. Nah, di sini ini ada sel telur di bawah di ketek saya nih, ya. Nah, sel telur ini kalau udah pecah, maka saya akan ambil dengan jari-jari saya. Terus telurnya ini akan jalan menuju tubuh saya atau menuju rahimnya, gitu, dok. Nah, ini biasanya ada perlengketan di antara saluran telurnya, ataukah di indung telurnya, ataukah di jari-jari yang mengambil ini. Seringnya begitu. Ini juga menghalangi seorang wanita sulit untuk memiliki keturunan kalau dia ada perlengketan-perlengketan dengan biasanya organ sekitarnya. Contohnya usus
dinding rahim ataupun dinding perut bagian depan. Biasanya begitu. Tapi paling sering perut bagian belakang. Makanya juga kadang-kadang nyerinya tuh sampai rasanya pengen BAB dok. Duduknya juga susah gitu. Nah itu biasanya kalau perlengketannya dengan dinding belakang gitu. Jadi memang ada hubungannya nggak dok kalau nyeri haid itu dengan kesuburan? Nggak semuanya berhubungan. Tapi kalau ada dua penyakit yang tadi saya sebutkan, atau satu lagi, ada infeksi. Nah kalau infeksi biasanya terjadi, kalau misalnya sudah parah, dia terjadi di sini tadi dok, di saluran telur. Ini kalau biasa bernanah. Nah kalau dia bernanah, ini biasanya buntu dia dok. Oh gitu dok. Dia buntu. Sudah buntu, dia lengket lagi. Nah, jadi ada 3 ini. Kalau ada infeksi, adenomiosis dan endometriosis, kemungkinan punya anaknya lebih susah. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa hamil. Kalau mau program pasti bisa, ya. Tergantung. Nanti kita akan work out, kita cek semuanya dulu. Ada perlengketan nggak? Ada adenomiosis nggak? Ada endometriosis nggak? Ada bekas infeksi apa enggak? Kalau itu nggak ada dan semuanya berjalan dengan baik, bisa diprogram. Gitu. Oke, berarti bukannya sulit, bukan nggak bisa ya dok ya, tapi memang harus dilihat, diperhatikan dulu treatmentnya, dan dari gejala-gejalanya ya dok, 3 penyakit yang tadi ya dok ya. Betul. Oke, ini kita punya pertanyaan lagi dari Desi Iratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi dari Sulawesi Tenggara. Jauh banget dok. Sulawesi Tenggara. Iya. Terima kasih dok sebelumnya. Langsung saja, dokter, saya ingin bertanya, apa hubungannya sering nafsu makan dan minum pada saat dekat mulainya haid? Dan mohon penjelasannya juga mengapa di saat hari haid diarahkan untuk tidak membasahi rambut. Apakah itu mitos atau fakta? Iya, ada dok beberapa yang mengatakan nggak boleh keramas dok saat lagi menstruasi. Pertama, nafsu makan ya dok ya. Nafsu makan dulu nih dok, nafsu makan dan minum pada saat dekat mulainya menstruasi. Kalau nafsu makan dan minum ini biasanya berhubungan dengan hormon dok ya. Dengan hormon. Jadi hormon-hormon biasanya yang estrogen mulai meningkat, kemudian progesteron yang meningkat pada akhir masa siklus menstruasi, mau menjelang menstruasi itu dia akan meningkat. Nah, begitu dia akan turun, begitu dia akan masuk menstruasi, progesteron ini akan turun dok. Progesteron tuh hormon apa sih dok? Aku kok nggak ngerti. Tolong dong dijelasin. Dari tadi ngomong estrogen, progesteron. Iya betul. Progesteron. Jadi dari namanya aja kita ngomong pro. Pro. Saya pro dokter Linggar. Ya. Artinya apa? Saya mendukung dokter Linggar. Ya. Progesteron. Progestasi. Gestasi kehamilan. Jadi dia hormon hamil. Ya. Hormon hamil. Nah kalau progesteron ini tinggi, Dokter Maria, enggak kalau di pertama-tama orang ibu hamil itu bagaimana? Mual, muntah. Iya, betul. Itu karena tingginya hormon beta HCG kemudian meningkatkan hormon progesteron itu tadi. Nah, hormon progesteron yang menurun secara signifikan menjelang menstruasi ini akan terjadi, inilah yang menyebabkan ibu jadi enak makan lagi. Gitu. Jadi nafsu makan seakan meningkat. Jadi tambah doyan makan, yaitu karena hormon progesteronnya sudah mulai turun, karena akan terjadi menstruasi, itu hormonal. Kedua, keramas. Jadi kalau ibu, maksudnya gini, kalau ibu selama haid atau menjelang haid ibu tidak keramas, bisa bayangin nggak sih? Kotor loh bu. Iya dok. Kita itu dokter kandungan itu apalagi area V itu harus selalu higienis, bersih. Jadi kalau hubungan antara keramas dan tidak itu tidak berpengaruh, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kecuali ibu lagi sakit. Kalau di Indonesia ini ada penyakit namanya masuk angin dok Maria. Oh iya betul dok. Nah, ada masuk angin. Kalau masuk angin, masuk angin obatnya biasa dikerokin. Kalau habis dikerokin ya janganlah langsung mandi gitu ya. Atau kalau mandi pakai air panas gitu. Nah kalau misalnya di lahir itu misalnya menstruasi biasa silahkan aja. Kalau misalnya nggak terlalu sakit
mau mandi keramas bagus malahan ya. Oke dok, berarti tadi sudah terjawab ya kalau sering nafsu makan dan minum itu ada faktor-faktornya. Dan kalau misalnya membasahi rambut itu untuk sampai saat ini masih mitos ya dok ya? Iya, itu mitos lah. Ya apalagi di era COVID kayak gini sebaiknya kita kalau dari luar habis berpergian sebaiknya keramas ya dok ya? Mandi, saya tiap hari saya dan istri selalu pulang mandi keramas dulu baru masuk rumah. Oke. Gitu. Oke. Makanya sampai sekarang ya syukur puji Tuhan alhamdulillah masih sehat terus. Iya dok. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Boleh. Kiki 3542. Nah ini yang minta dibacain kalau nggak salah. Oh gitu ya dok? Iya, tolong bacain ya dok. Dia DM pribadi ke saya. Wah luar biasa tuh. Jadi boleh langsung DM pribadi ya dok ya? Oke, boleh. Permisi Maya pada hospital dan Pak Dokter izin bertanya. Istri saya ikut KB suntik 3, ikut KB suntik 3, mungkin 3 bulan kali ya dok ya di sini. Mungkin 3 ikut KB bulan. suntik 3 bulan setelah melahirkan. Sudah hampir 6 bulan berhenti KB. Kenapa belum menstruasi? Apakah itu normal? Bagaimana mengatasi supaya menstruasinya bisa kembali normal tiap bulan? Terima kasih. Ini juga dok, banyak nih dok yang suka bertanya kayak gini nih dok. Yang bertanya seperti itu ya. Oke, gini. KB 3 bulan ya. Kalau KB 3 bulan itu memang kadang siklusnya menjadi tidak teratur. Cuma yang data tambahan yang saya perlu peroleh, apakah saat ini si bapak tersebut atau mohon maaf, si ibunya atau istrinya itu masih menyusui atau tidak? Kalau misalnya kalau masih menyusui, itu sesuatu yang wajar. Oh gitu. Dia masih menyusui, wajar ya, dengan KB suntik 3 bulan itu wajar. Terus kalau misalnya dia sudah tidak menyusui, terus dia berhenti KB alasannya pengen punya anak lagi tapi tidak haid lagi, ya ini harus diperiksa Dokter Maria. Oh gitu. Ini harus diperiksa. Apakah ada ketidakseimbangan hormonal sehingga harus diseimbangkan dulu. Nah, kalau cara mengatasinya ya kita lihat dulu keadaan rahimnya. Keadaan rahimnya gimana, kondisi ibunya gimana. Kalau misalnya nanti sudah diketahui status dari ibu ini, kita kasih obat. Untuk misalnya ibunya pengen haid. Atau ibunya pengen haid, nanti habis haid mau hamil lagi, ya itu nanti kita bisa lakukan. Gitu. Diregulasi dulu hormonnya. Berarti jadi sudah. Kalau HB-nya, ini sekali lagi ini sering terjadi. KB suntik itu sering membuat siklus haid tidak beraturan, dokter. Memang itu keluhan pasien, mostly begitu. Atau kadang-kadang dia terjadi withdrawal bleeding. Atau gimana sih dok withdrawal bleeding? Saya haid tapi diantaranya ada ngeflek-ngeflek dikit. Nah itu kalau kayak gitu masih nggak masalah. Cuma kalau sampai menimbulkan, dok, kok haid saya jadi benar-benar nggak teratur. Haid, minggu depan haid lagi, banyaknya tambah parah. Nah ini sebaiknya kontrol ke dokter untuk dilakukan terapi atau pemindahan metode kontrasepsinya. Mungkin ibu tidak cocok dengan kontrasepsi itu. Nah kalau misalnya tidak haid, ya kalau memang tujuannya adalah tidak mau hamil dulu, nggak masalah gitu. Kita capai dulu misalnya setelah sesar. Setelah sesar kan nggak boleh hamil dulu tuh dokter Marian 2 tahun. Nah kalau itu sudah tercapai terus kalau itu belum tercapai ya dicapai dulu sampai 2 tahun. Tapi setelah itu kalau memang mau meregulasi haid ya kita lakukan. Oke, berarti tadi sudah terjawab ya dok ya. Jadi dilihat dulu apakah menyusui atau tidak gitu ya dok ya. Itu bisa jadi salah satu faktor ya dok ya. Bisa. Jadi kekhawatiran atau ya kalau misalnya memang nanti setelah tindak lanjutnya bisa berkonsultasi ya dok ya dengan dokter Daud ya dok ya. Ya boleh. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih dok. Tapi kalau di Sulawesi jangan sama saya. Banyak teman-teman saya juga di Sulawesi. Ini beda-beda pertanyaan. Tadi yang Sulawesi dari Desi Ratna dok. Ini kan dari Pak Kiki nih. Nah ini selanjutnya dari Ruri Driani. Halo Dokter Daud. Halo. Apakah mengkonsumsi obat nyeri haid yang dijual di pasaran memiliki efek samping? Bagaimana jika dikonsumsi setiap bulan ketika mengalami nyeri haid? Terima kasih. Oh ya kan memang ada ya dok ya, yang memang diperjualbelikan gitu dok. Betul. Sudah ada BP POM-nya nih dok, gimana dok? Nah,
Ya, seperti pembahasan tadi sudah kita bahas sedikit banyak mengenai hal ini. Pastikan obat tersebut aman untuk Anda pribadi. Ya. Maksudnya gitu, kenapa saya harus ngomong pribadi? Karena orang itu beda-beda, Dokter Maria. Kalau ibu saya, dia tidak punya penyakit lambung. Gitu. Jadi saya kasih dia obat apa aja yang obat nyeri apa saja maksudnya obat nyeri apa saja itu tidak masalah. Tapi beda dengan kakak saya misalnya. Kakak saya dia ada penyakit lambung, ya janganlah dikasih yang obat-obat yang penyakit lambung. Penyakitnya orang Indonesia ini adalah ikut-ikutan. Contohnya apa? Kalau kakak saya dikasih ini, saya juga minum ini harusnya sembuh. Belum tentu ya. Dan belum mungkin sembuh sakit haidnya. Nah, sakit lambungnya gimana? Jadi pastikan dulu obat tersebut golongannya apa. Kalau mau dikonsumsi, baca-baca dulu. Sekarang gampang kok nih. Efek sampingnya apa sih? Oh, kalau ada lambung ini. Oh, saya riwayat mah nih, janganlah diminum. Atau kalau misalnya gini, lagi bulan puasa. Ini kan ntar lagi bulan puasa nih, Dokter Maria. Nah, betul. Kalau mau masuk bulan puasa, janganlah pas habis buka puasa itu langsung minum obat itu dulu, jangan ya. Makan dulu baru minum obatnya. Ya. Kalau orang nggak punya mah, minum obat bisa sakit mah itu. Kalau misalnya dia lagi habis puasa itu. Jadi puasa itu baik, silakan dijalankan, tapi harus berhikmat. Iya betul. Berarti kalau pas dalam posisi puasa ternyata menstruasi harus dibatalkan dulu, tapi jangan langsung minum obat nyeri ya, karena kan biasanya masih ada efeknya itu, Dok ya. Jadi, nah betul. Makan dulu ya, Dok ya. Makan dulu baru minum obat nyerinya. Dan kalau misalnya obat-obat yang dengan yang tadi saya bilang sudah regulasi di POM itu, Dokter Maria, sebenarnya dia aman adanya. Cuman untuk personal. Maka harusnya harus dengan resep dokter sebenarnya obat itu. Betul. Oleh karena itu ya konsultasi dulu lah ke dokternya. Kalau misalnya nanti dokternya ngasih apa, boleh dilanjutkan berapa bulan, kan dokternya pasti ngomong. Iya betul. Apalagi kalau sudah ada keluhan tambahan ya, Dok. Jadi sudah selesai menstruasi, perutnya malah sakit, itu berarti kan harus ada konsultasi ya, Dok ya. Ya betul. Betul ya, Dok ya. Nah, jadi harus dicek lagi obat-obatannya, karena nggak semua orang cocok-cocok ya, Dok ya. Cocok-cocokan ya, Dok ya, sama ya, Dok ya, semua cocok-cocokan. Satu keluarga bisa beda obat gitu ya, Dok ya. Obat nyeri aja bisa berbeda ya, Dok ya. Obat nyeri aja bisa berbeda. Bisa berbeda banget. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Umi 2031. Siang, Dok, saya mau tanya, setiap datang bulan sakit perutnya sampai nggak tahan banget ditidurin. Sampai nggak tahan banget ditidurin sampai saya minum obat nyeri pun nggak hilang. Sudah gitu nggak bisa masuk makanan sama sekali. Kalau diisi makanan pasti keluar keringat dingin dan badan menjadi lemas. Normalkah, Dok? Apa yang saya rasakan? Apa ada efek samping sakit ini? Karena sampai 10 tahun pernikahan saya belum punya momongan. Terima kasih, Dokter. Nah, silakan Dokter Daud. Ya, ini Dokter Maria, ini khas sekali ya. Ini khas sekali. Biasanya yang seperti ini yang tadi kita bahas antara adanya endometriosis atau kista endometriosis atau adanya adenomiosis. Nah, memang itu sifatnya progresif dan makin lama makin hebat. Dan kalau udah disebutkan, sampai gini, sampai gitu, sampai nyeri keluar ini, sampai di ini, ya udah kontrol lah jawabannya, Bu. Itu ketemui dokter kandungan yang paling dekat dengan ibu. Iya, betul. Supaya ibu mendapatkan pengetahuan, kenapa sih dengan rahim saya? Gitu. Iya, betul. Kenapa sih ada apa sih dengan menstruasi saya ini? Apa penyebabnya? Kalau saya suruh mendiagnosa berdasarkan diagnosa klinis saja, ya tentunya tidak mungkin ya. Iya, betul, Dok. Kalau saya bisa mengkondisikan ibu ini kemungkinan ke arah endometriosis atau adenomiosis. Sehingga yang tadi saya sebutkan, kesulitan punya keturunan ini berhubungan atau sangat relatif berhubungan dengan keadaannya. Apalagi kalau sudah ditemukan perlengketan hebat atau tumornya sudah besar, akan sulit, Bu. Oleh karena itu, segeralah cari dokter kandungan terdekat sehingga bisa konsultasi, sehingga masalah ibu tidak berlarut-larut, ada penyelesaian masalah dan bisa selesai, sehingga cita-citanya memiliki keturunan bisa tercapai. Ya, itu sih doa saya. Baik,
Kalau dari Dokter Daud sendiri, kalau misalnya Ibu Mi rumahnya di Bogor, bisa ya dok ya, kemana pada Bogor ya dok ya? Bisa lah, di sini kan kita timnya banyak nih. Telekonsultasi juga bisa ya dok ya? Oh bisa dong. Bisa banget. Iya. Jadi kalau Bisa, sekarang era COVID Ibu Umi masih belum berani, bisa telekonsultasi, konsultasinya online ya dok ya. Jadi seperti video call ya dok ya, sama Dokter Daud ya dok ya. Oke, ini sebentar saya lagi nge-refresh pertanyaan dulu dok. Boleh. Ini jadi kalau dari kita lanjut lagi nih masuk ke list. Ini masuk nih sekarang. Yang tadi kan dari IG Fit ya. Sekarang dari IG Live-nya nih dok. Dari Yohana Diska. Siang dok, untuk kasus pemeriksaan endometriosis, mengapa ada pasien yang sudah terapi hormonal atau tindakan terapi masih saja ada kekambuhan ya dok? Bagaimana tindakan selanjutnya? Terima kasih dok. Oke. Nah ini pertanyaan yang baik sekali. Ya ini bagus ya. Tadi kan sudah kita bahas bahwa endometriosis itu apa ya. Jadi rekurensi jeleknya endometriosis dan adenomiosis ini rekurensinya tinggi dokter Maria. Jadi dia karena dia adalah dinding rahim, di luar dinding rahim. Kalau dia tidak mati sepenuhnya, itu bisa kembali lagi, dan rekurensinya tinggi. Walaupun sebersih apapun dilakukan operasi, kadang-kadang bisa kembali lagi. Karena apa? Kadang kita nggak lihat. Itu mikroskopis, kadang-kadang ada tumbuh di situ dok. Itu mikroskopis. Artinya apa kalau mikroskopis? Di luar mata kita. Mata kita ini makroskopis. Mikroskop berarti harus menggunakan alat mikroskop. Betul. Nah, kadang-kadang ada seeding atau ada benih-benih endometriosis yang masih belum terangkat. Dan rekarensinya ini atau kekambuhannya ini tinggi sekali. Oleh karena itu kalau sekarang ini pengobatan endometriosis itu tidak, kalau misalnya ya nih ya tergantung derajatnya. Kalau misalnya kistanya sudah sangat besar, ya memang kita lakukan operasi dulu untuk mereduksi kistanya, untuk mengurangi terjadinya resiko menghancurkan dan perlengketan dengan organ-organ sekitarnya. Tapi kalau misalnya masih dalam batas normal sedikit-sedikit saja, tapi kita lihat kista endometriosis, bisa kita kasih obat hormon dulu. Obat hormon ada dua tipe. Yang satu tipe injeksi, yang satu tipe oral atau diminum. Dua-duanya mohon maaf, harganya mahal. Dua-duanya mohon maaf, harganya mahal. Tapi masih bisa lah ya. Untuk kita beli sebagai masyarakat. Nah, itu obat-obat ini itu baiknya dikonsumsi dulu. Coba dilihat lagi perkembangannya. Kalau memang tidak ada progresnya, tidak membantu. Contohnya apa yang tidak membantu? Dok, tetap membesar. Dok, malah tambah besar lagi. Itu tidak berfungsi kedua obat-obat ini. Tapi kalau misalnya dia setidaknya ukurannya tetap aja, tapi nyeri haidnya hilang, udah happy kita di situ dok. Udah happy. Sebulan dilihat, kemudian 3 bulan kita lihat lagi, bagaimana? Makin mengecil dia, wah tambah happy lagi. Nah jadi pengobatannya ini memang treatment utama dan pertama dari endometriosis sekarang sudah berubah. Dulu memang langsung dioperasi dok. Tapi sekarang sudah tidak dioperasi lagi. Kita menggunakan obat-obatan suntikan ataupun obat-obatan minum oral. Nah, yang lebih disarankan sekarang obat-obat yang malah diminum, bukan obat yang disuntikan. Karena kalau obat yang disuntikan, biasanya kalau ia terlalu besar kistanya atau terlalu besar tumornya, sehingga harus kita kecilkan dulu, baru kita lakukan operasi. Supaya kerusakan organnya tidak sebesar atau tidak semasif kalau kita belum memberikan obat-obat tersebut. Nah, setelah selesai operasi, biasanya kalau orang dengan endometriosis, tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya ingin hamil, segera program hamil. Kalau tujuannya nggak mau berulang lagi, pakai obat tersebut. Obat hormon tersebut yang diminum. Diminum sampai kapan dok? Sampai gejalanya membaik. Biasanya 1 tahun lebih. Atau kalau mau hamil, Atau kalau mau hamil, tentunya dengan minum obat-obatan tadi tidak bisa hamil. Tidak bisa terjadi kehamilan. Ya, kalau terjadi ya mukjizat, ya. Tapi kalau misalnya
setelah operasi, belum ada rencana hamil, sebaiknya minum obat dulu. Minum obat mengurangi resiko kekambuhan. Karena sangat baik sekali. Obat ini sangat baik sekali untuk menterapi dan mencegah kekambuhan. Jadi bukan sekedar operasi, angkat, selesai, tidak. Obat ini kita harus kombinasi dengan obat juga. Gitu. Tapi kalau mau langsung hamil, kita langsung lakukan terapi untuk kehamilannya. Karena obat-obat yang tadi diminum itu obatnya adalah isinya progesteron, Dokter Maria. Nah, progesteron berarti hormon hamil kan? Nah, kalau ibu ini saya bikin hamil, berarti progesteronnya tinggi. Bagus dia untuk mencegah kekambuhan. Itu dia. Jadi kalau mau hamil, dibikin hamil secepatnya. Kalau belum mau hamil, minum obat dulu. Gitu. Ya, itu aja sih. Kalau memang benar. Jadi ibu ini baik sekali pertanyaannya. Memang sering sekali kekambuh. Dan obatnya ada 2 macam. Obat suntikan, ada obat minum zaman sekarang. Ya. Jadi memang butuh proses ya dok ya, kayak bilang. Prosesnya. Nggak sebulan 2 bulan gitu ya dok ya. Memang butuh waktu ya dok ya. Iya betul dok. Karena timbulnya masalah sendiri, dia menyebabkan masalah sendiri dari membutuhkan waktu. Sehingga penyembuhannya sendiri membutuhkan waktu juga dok. Nah, nih. Tapi kebanyakan pasien-pasien saya yang saya tangani, ya bukan sombong ya, memang karena penelitiannya memang begitu. Jadi kepuasan pasien terhadap pengobatan tadi yang diberikan obat minum itu sangat tinggi sekali. Pasien saya dari yang tadinya sakit sekali, sampai yang tadi dibilang guling-guling, tapi ternyata saya lihat ada adenomiosisnya, tapi tidak terlalu besar. Saya kasih obat itu, bulan berikutnya setelah 1 bulan dia minum obat itu, nyerinya hilang 0 dok. Oh gitu, wah luar biasa dok. Nah kemudian saya lakukan USG ulang, pemantauan ulang 3 bulan, dia mengecil. Ini yang happy ending dok, ini yang happy ending. Ini beberapa cerita banyak yang happy ending dengan pengobatan itu. Tapi ada juga ini kalau kita pakai dengan mioma ya, mioma itu lain lagi. Kita coba pakai untuk mioma, tapi ternyata ada yang tidak berhasil. Nah itu memang sedang dalam penelitian. Itu dok. Itu aja. Gimana dok? Berproses terus ya emang ya dok, penelitian ya dok ya. Betul. Oke, ini ada lagi dari Tominala. Ini kayak laki-laki nih dok nih. Dok, kalau perempuan lagi hate, suka marah-marah itu kenapa ya? Ini dok. Ini kayak curhat. Ini kayak curhat nih dok nih kayaknya. Iya, ini curcol nih Dokter Maria nih. Gimana nih? Ini kenapa laki-laki dok kayaknya dok. Kenapa orang haid itu haid apa menjelang haid dok? Biasanya sih lagi hate ya. Mungkin laki-laki kan nggak paham ya. Biasanya menjelang, ya mungkin dari menjelang hate kan biasanya itu udah sampai lagi saat hate kan suka marah-marah nih dok. Gimana nih dok? Kenapa dok? Ya kembali lagi pertama adalah faktor hormonal ya. Hormon progesteron atau estrogen itu sendiri bisa sangat mempengaruhi mood. Jadi kalau banyak pasien saya yang saya menggunakan pil kontrasepsi pil, itu suaminya tiba-tiba langsung bahagia, senyum-senyum pada kontrol berikutnya. Gitu. Karena hormonnya menjadi seimbang, sehingga tidak ada lagi mood swing. Karena orang itu, wanita itu, walaupun kelihatannya normal tampaknya, tapi kadang hormon dia tidak normal. Sehingga kalau terjadi ketidakseimbangan hormon, itu bisa menyebabkan perubahan mood yang drastis atau tidak terkendali. Ya, bisa juga satu lagi adalah karena memang dia nyeri. Kalau dia nyeri, bawaannya ngamuk lah dok. Coba dokter lagi sakit, terus saya isengin. Pasti saya dipukul sama Dokter Maria nih. Ya, nggak mungkin lah. Itu iseng juga namanya ya. Jadi kadang-kadang ya, kalau kita sebagai laki-laki ya pinter-pinterlah cari waktu untuk berbicara sama istri mengenai hal-hal yang mungkin sensitif. Kemudian cari waktu yang baik dan cara ngomongnya harus baik-baik. Janganlah ngegas duluan, Pak, cari masalah itu namanya. Dan kembali lagi ya hormonal juga dok, itu faktor utama. Jadi banyak pasien saya yang kalau misalnya menggunakan kontrasepsi hormon, bagus sekarang dok. Kadang-kadang pasiennya masuk dulu ke meja USG, ke tempat USG. Suaminya masih ngobrol sama saya depannya nih. Sekarang bagus dia ini ya lebih happy suaminya.
Ya gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Jadi tadi kalau yang tadi udah kayak ya itu faktornya karena hormon ya dok, karena nggak bisa dilihat dari fisik ya dok, itu harus Ya hormon dan dari dalam ya dok ya. ya. Oke, semoga Mas Tominala menjawab pertanyaannya ya. Untuk kenapa perempuan suka marah-marah kalau lagi hate ya dok ya. Ya, betul. Oke, nah ini kemudian ada pertanyaan lagi dari Camelia Indri. Dok, apakah kista dan penyakit pada organ kewanitaan termasuk penyakit keturunan ya dok? Nah itu juga dok, gimana dok? Banyak juga nih yang suka nanya kayak gini nih dok. Iya. Oke, kista dan organ kewanitaan. Ada yang iya, ada yang enggak. Ya, organ kewanitaan maksudnya reproduksi. Yang punya saya itu adalah rahim. Rahim, kemudian mulut rahim, kemudian indung telur. Itu yang mostly ya, kebanyakan itu. Nah, kalau rahimnya sendiri biasanya tidak bersifat keturunan. Apalagi yang namanya mulut rahim. Mulut rahim ini biasanya kanker mulut rahim ini disebabkan oleh virus namanya HPV, Human Papilloma Virus, yang biasanya tertular melalui hubungan kontak seksual. Ya. Nah, kalau kanker rahim biasanya karena hormon estrogen yang terlalu tinggi. Hormon estrogen yang terlalu tinggi. Nah, kalau yang genetik biasanya memang indung telur. Indung telur itu biasanya genetik, tapi tidak semua kista itu sifatnya genetik. Nah, ada yang kista yang seperti endometriosis ini tidak bersifat genetik. Tapi kalau namanya tumor, dia genetik dok. Dia genetik, tumor tumor ovarium atau kista ovarium yang ganas biasanya disebabkan oleh faktor genetik. Sedangkan yang jinak bisa ya, bisa tidak. Contohnya, mamanya tidak, anaknya endometriosis. Tapi kalau yang namanya kanker ovarium, kebanyakan kalau mamanya iya, anaknya pun harus segera dites. Ada namanya cek BRCA untuk memprediksi apakah faktor. Biasanya juga berhubungan dengan payudara ya dok, payudara dan ovarium. Cuma kalau di Indonesia ini saya tidak berbicara payudara karena payudara itu miliknya dokter bedah, bukan miliknya dokter kandungan. Kalau di luar negeri memang kita juga termasuk salah satu screeningnya, salah satunya adalah kandungan. Nah, ini berhubungan ketat. Kalau kita tahu artis, ngomong kita artis lagi ya, artis yang namanya Angelina Jolie. Siapa sih yang nggak kenal? Angelina Jolie itu kan suaminya Brad Pitt tuh ya, tahu lah. Itu di dalam tubuhnya ibu Angelina Jolie itu sudah tidak ada lagi rahim, tidak ada lagi indung telur, tidak ada lagi mulut rahim. Yang ada hanya liang vaginanya saja dan dadanya itu breast implant. Kenapa? Karena kerabat dekat beliau itu positif breast cancer. Setelah dilakukan penelitian, setelah dilakukan tes laboratorium terhadap Angelina Jolie, dia positif dok. Maksudnya ada bakat ke arah sono. Nah, karena dia mempunyai cancer fobia, dia takut sekali tentang penyakit kanker ini karena melihat kerabatnya yang begitu parah terkenanya sehingga menyebabkan kematian, dia tidak mau terjadi pada dirinya. Nah, alih-alih terjadi itu, dia meminta dokternya untuk melakukan pengangkatan seluruh organnya. Nah, itu diperbolehkan, diperbolehkan. Jadi breastnya itu sudah breast implant dan kedua indung telurnya sudah tidak ada, rahimnya sudah tidak ada, mulut rahim sudah tidak ada. Hanya tersisa liang vagina saja. Itu Angelina Jolie seperti itu ceritanya, ya. Kalau di Indonesia saya masih belum tahu ya, belum tahu siapa artis yang begitu. Jadi saya belum bisa kasihkan contoh gitu. Betul, dok. Nah, kalau ya itu makanya menjawab sedikit tadi, apakah tumor kewanitaan itu semua genetik atau tidak? Jawabannya ada yang iya, ada yang tidak. Gitu. Oke, makasih dokter. Nah ini ternyata kita tuh udah mau di penghujung waktu nih dok. Padahal kayak baru ngasih pertanyaan berapa gitu ya dok. Ternyata udah nggak kerasa. Dokter Maria tadi baru buka ini.
Dok, saya mau tanya, kenapa anak gadis saya haidnya tidak teratur? Sekarang saja sudah 5 bulan anak gadis saya tidak haid. Penyebabnya apa? Anak saya umurnya 19 tahun. Oke. Ini khas nih. Sering, banyak di poliklinik saya juga sering pasien-pasien begini datang. Ini namanya HPO, Axis Immaturity, biasanya. Kalau misalnya dia belum pernah haid, memang kita pertimbangkan penyakit-penyakit yang lain, seperti ada nggak ya rahimnya, ada nggak ya indung telurnya, itu harus kita teliti. Apakah ada sumbatan atau tidak di situ, itu harus kita teliti. Tapi sudah pernah haid, kemudian berlangsung baik, kemudian tiba-tiba nggak haid selama beberapa bulan, ini biasanya amenore sekunder, biasanya disebabkan oleh hormon yang tidak seimbang. Faktor-faktornya apa saja sih? Kalau umur 19 tahun masih ada kemungkinannya dia HPO, Axis Immaturity, atau hubungan antara otak, kembali lagi otak, indung telur dan rahim yang belum terlalu matang. Sehingga kadang kita biarkan, kadang kita kasih terapi hormon. Tapi ada juga yang memang dia penyebabnya adalah stres. Stresnya tinggi, sehingga atau aktivitas fisik yang berat, seperti kalau dokter lihat bahwa atlet-atlet yang kerja fisik hebat itu kan stres ya, stres fisik ataupun stres psikis, itu sangat mempengaruhi status hormon seseorang. Jadi kalau biasanya atlet-atlet itu akan jarang haid, dok. Jadi karena dia ada stres fisik dan stres psikologis, itu akan jarang haid. Kalau misalnya anak ibu penyebabnya jelas, misalnya dok, emang dia waktu itu menghadapi Eptanas atau ujian tengah semester atau apapun itu, atau misalnya dia dikejar deadline nih dok, ngumpulin tugas sama gurunya, terus dia stres, nah itu penyebabnya jelas. Coba ditunggu dulu. Kalau misalnya dalam 6 bulan nggak haid, ya memang kontrol untuk kita bikin siklusnya haid dulu. Untuk kita perbaiki siklus haid. Tapi kalau memang dia masih HPO, Axis Immaturitas, atau misalnya dia pernah haid terus tidak haid lagi sudah 5-6 bulan gitu ya, memang bisa kita observasi dulu, atau bisa juga langsung kita regulasi haidnya. Tiba-tiba nih umur 20 udah mau kawin dok sama orang, gimana, kan harus lancar haidnya. Ya kita lancarkan dulu. Baik, dokter. Baik, semoga terjawab ya dokter ya. Nah ini terima kasih dokter Daud. Ternyata masih banyak pertanyaan. Mohon maaf untuk Maya Friends kalau misalnya masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab, tapi karena durasi ya dokter ya. Untuk Maya Friends kalian, kalau misalnya masih mau pertanyaan, nanti boleh kok untuk follow Instagramnya Maya Pada Hospital untuk tahu nih tips-tips dari dokter Daud, karena dokter Daud juga suka ngasih tips ya dok ya. Terus kemudian mungkin nanti bisa DM juga untuk ke Instagram kita di Maya Pada Hospital, atau boleh mampir ke Instagramnya dokter Daud ya dok ya, Daud Kristianto ya dok ya. Untuk Maya Friends kalian, nanti akan ada pengumuman 5 pemenang, jadi yang masing-masing dapat saldo GoPay 200.000 ya, total 1 juta rupiah. Nanti akan diumumkan via IG Story. Jadi untuk Maya Friends kalian, untuk jangan lupa follow Instagram kita dan selalu ikutin perkembangan-perkembangan terbaru dari Maya Pada Hospital. Oke, baik, kalau kayak gitu kita tutup sesi hari ini. Dokter, terima kasih banyak sudah mau berkenan memberikan ilmunya luar biasa. Mohon maaf kalau pertanyaan semuanya belum bisa dijawab. Ya, mohon maaf selamat sore Dokter Daud, selamat sore semuanya, selamat sore Maya Friends, salam selangkah lebih sehat bersama Maya Pada Hospital.